yang mana bisa saja di kemudian hari terjadi inflasi. Nah, pajak itu punya peran di sini. Terus yang terakhir ada redistribution atau pemerataan pendapatan. Seperti teman-teman ketahui, eh, pendapatan di Indonesia itu tidak imbang antara atas dan bawah gitu. Jadi perlu adanya pajak sebagai pemerataan pendapatan. Terus berikutnya ada hukum pajak ya. Hukum pajak itu definisinya adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah, dalam hal ini fiskus, sebagai pemungut pajak dengan wajib pajak sebagai pembayar pajak atau taxpayer. Terus hukum pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum pajak material. Ini itu berkaitan dengan subjek, objek pajak, terus DPP, tarif, timbul terhapusnya utang pajak, hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak. Contohnya itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait pajak penghasilan, terus kemudian UU 42 Tahun 2009 itu terkait dengan pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Terus kemudian ada UU Nomor 12 Tahun 1994 terkait PBB. Kemudian ada hukum pajak formil atau formal. Nah, itu lebih ke cara menetapkan pajak, cara membayarnya bagaimana, terus bagaimana cara melaporkannya. Dibagi menjadi, bukan dibagi, ada beberapa contohnya. Yang pertama itu UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, terus ada UU nomor 11 tahun 2016 terkait pengampunan pajak atau tax amnesty ya. Terus ada eh, UU UU nomor 16 tahun 2009 terkait ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan yang telah diperbaharui. Oke. Nah, contoh soalnya, eh, manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam contoh undang-undang yang termasuk ke dalam kategori pajak material? A. UU nomor 10 tahun 2020, B. UU nomor 20 tahun 2000, C. UU nomor 12 tahun 1994. D. Semua jawaban mungkin benar. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D. Semua jawaban mungkin benar. Kenapa? Kalau yang A itu undang-undang terkait bea meterai, yang B itu terkait undang-undang BPHTB, bea perolehan hak atas tanah bangunan yang tadi keluar di ujian bea cukai ya. Terus yang C itu terkait pajak bumi dan bangunan atau PBB. Terus berikutnya, sistem pemungutan pajak. Ada tiga, OAS, Official Assessment System, yang mana teman-teman tinggal terima jadi orang pajak yang hitung. Contohnya apa? Contohnya itu adalah PBB. Teman-teman kan tidak perlu menghitung ribet ya, tidak perlu menghitung NJOP-nya berapa dikali berapa, terus hasil asesmen rasio harus menghitung NJOP TKP-nya juga. Itu PBB itu termasuk Official Assessment System yang mana pemerintah sudah menghitung besaran pajaknya, kita tinggal membayar. Terus self assessment itu yang kedua ada SAS atau self assessment itu memberikan wewenang kita sebagai wajib pajak untuk eh, yang kedua self assessment system. Nah, ini tuh memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri. Jadi kita yang nentuin sendiri, bayar-bayar sendiri, lapor-lapor sendiri ya. Nah, peran Fiskus itu sebagai apa? Sebagai pengawas ya. Kalau misalkan yang kita laporkan itu salah, mereka yang komen. Contohnya pas teman-teman melaporkan SPT tahunan orang pribadi ya. Itu teman-teman kan untuk menentukan sendiri. Saya sudah dipotong berapa sama perusahaan, terus saya dapat bonus berapa dalam 1 tahun ini, gaji
total gaji saya itu berapa dalam 1 tahun ini. Terus yang ketiga itu terkait withholding system atau WHS. Nah, ini memberikan wewenang bagi pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya itu biasanya terkait, kalau menurutku, contohnya itu di PPN. Kita bayar, eh, kita beli ke orang dengan harga 100 juta. Terus ketambahan PPN-nya 11 juta. 11 juta yang kita keluarkannya kan 111 juta berarti kan. 100 jutanya itu buat pengusahanya, 11 jutanya itu kita buat pemerintah. Tapi melalui pengusaha ini tadi, gitu. Gampangannya gitu. Jadi uang kita itu dibayarkan tapi melalui pihak ketiga, gitu. Oke. Nah, terus contohnya, sistem pemungutan pajak yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga adalah A. Official Assessment System, B. SAS, C. Progressive System, D. Withholding System. Jawabannya adalah oh iya, B. Withholding System, ya. Jadi pihak ketiga, kita cukup bayar aja. Gampangnya. Suaraku masih kedengar jelas kan, teman-teman? Takutnya nggak dengar. Oke, makasih Moren. Terus berikutnya NPWP. NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, ya, sebagai tanda pengenal diri dalam perpajakan. Terus juga identitas wajib pajak. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, gitu ya. Kalau misalkan kita di Indonesia punya NIK, kalau skala pajak kita harus punya NPWP. Terus NPWP itu eh, kewajiban ber-NPWP itu harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Yang mana subjektifnya itu sesuai dengan ketentuan subjek pajak, ya. Kalau objektifnya itu ada objeknya, ada penghasilannya, ya, punya penghasilan gitu. Dan dua-duanya ini harus terjadi, harus eh, harus sinkron, harus sama-sama ada. Subjektif plus objektif, nggak boleh salah satunya ada. Terus sekarang itu NPWP kita menggunakan bagi WNI, sinkronisasi NPWP itu kita menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Kalau misalkan WNA, badan, dan instansi pemerintah masih pakai yang NPWP 16 digit. Nah, terus NPWP itu bisa dikecualikan, ya. Bisa dikecualikannya kenapa? Kalau misalkan keluarga, ya, keluarga suami istri itu bekerja, enggak, contohnya kalau misalkan ada wanita yang kawin, ya. Wanita yang kawin itu wajib mendaftarkan NPWP-nya atas nama dia sendiri, gitu. Terpisah dari suami, sebenarnya nggak apa-apa kalau digabung. Tapi kalau misalkan ada tiga kejadian di bawah ini, maka terpaksa harus terpisah dari suami. Terpisahnya biasanya itu yang pertama alasannya karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Ada surat bukti cerai gitu, yang udah ditandatangani sah gitu ya. Terus menghendaki pemisahan secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Kalau kalau yang ini itu lebih ke perjanjian ya. Istilahnya kedua belah pihak itu menyepakati untuk memisah harta. Mungkin karena hubungannya sedang tidak akur atau bagaimana, terus sedang di ujung tanduk. Nah, itu menghendaki pemisahan harta. Terus kondisi berikutnya itu memilih secara sadar untuk melaksanakan dan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Itu bisa jadi hanya sepihak, hanya istri saja yang menyetujui untuk berpisah, sedangkan suaminya tidak. Nah, kenapa sih NPWP itu eh,
diperuntukkan untuk bisa diperuntukkan untuk satu keluarga, eh, agar salah satunya itu ya, mengurangi angka perceraian ya. Mungkin agak nggak masuk logika, tapi kalau misalkan kewajiban, perpajakannya dijadikan satu, tidak terpisah-pisah ya, otomatis kedua belah, suami dan istri ini pasti mempunyai topik pembicaraan lah gitu loh. Istilahnya mereka mau berpisah itu juga mikir-mikir, aduh males misah NPWP kalau mau cerai. Gampangannya gitu. Terus kalau misalkan ya, suami istri ini punya satu anak ya. Kalau misalkan berarti di PTKP-nya itu status menikah dan status anaknya itu ikut di suami ya. Status menikah dan anaknya ikut suami, istrinya cuma diri sendiri ya. Jadi nggak boleh suami sudah mengakui menikah punya anak, istri juga mengakui menikah punya anak, itu nggak boleh gitu. Oke, saya lihat komen aku. Gimana penghasilan dan keadaan siapa? Bagaimana kalau penghasilan setahun kurang dari 54 juta kan keadaan itu nggak dikenakan pajak. Bagaimana kalau poligami? Nggak tahu, nggak kepikiran sampai situ. Terus, nah ini beberapa fungsi dari nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selain hmm, yang ada di dalam PowerPoint, fungsi nomor pokok wajib pajak itu secara tidak langsung bisa digunakan untuk seperti keperluan pengajuan kredit. Misalkan teman-teman mau cicil KPR, mau beli motor baru secara kredit. Biasanya ditanyakan sama petugas ketika survei ditanyakan, Mas, Mbak punya NPWP apa enggak gitu loh. Terus mungkin buat yang lain, contohnya buat pengajuan pinjaman ke bank ya. Biasanya ditanya, Mas, Mbak mau mengajukan pinjaman, sudah punya NPWP apa belum? Tujuannya itu apa? Mas menilai secara tidak langsung atas perpajakan ya. Walaupun di tengah isu-isu yang mirip itu, saya jujur tidak peduli ya terkait kasus-kasus yang sedang terjadi. Pokoknya tujuannya, saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai wajib pajak ya, tetap membayar pajak. Terserah uang saya itu mau dikemanakan, kalau misalkan pengadilan dunia belum bisa mengadili ya berarti pengadilan akhirat saja. Gitu. Oke, terus berikutnya jangka waktu pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Kalau orang pribadi yang memiliki usaha dan badan itu paling lama 1 bulan setelah usaha dimulai atau didirikan, ya. 1 bulan setelah usaha dimulai atau didirikan. Kalau misalkan didirikannya Januari, paling lama Februari sudah punya NPWP, ya. Terus berikutnya orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan. Paling lambat itu akhir bulan berikutnya setelah penghasilan melebihi PTKP. Misal Februari, Maret ya. Penghasilan Januari sampai November penghasilanku itu akumulasi ya. Akumulasi masih 50 juta totalnya. Akumulasi, ingat akumulasi itu dari dihitung rekapannya bukan Januari 50, Februari 50, bukan. Januari sampai November itu 50. Nah, pas Desember ternyata akumulasinya naik jadi 60 juta ya. Mungkin ada gratis bonus atau gimana nggak tahu ya. Contohnya gitu. Nah, pas Desember itu kan penghasilan itu sudah melebihi PTKP kan, 54 juta kan. Nah, aku paling lambat mendaftarkannya itu pas Januari tahun berikutnya. Kan paling lambat akhir bulan berikutnya. Terus warisan belum terbagi atau WBT itu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah pewaris meninggal dunia. Misal, jangan aku tapi kalau contohnya. Misal Tuan A itu meninggalnya pas Juni. Juni, pokoknya pokoknya Juni lah ya. Entah awal akhir pokoknya Juni.
Berarti paling lambat mendaftarkan NPWP itu Juli akhir. Ya. Terus berikutnya, instansi pemerintah paling lambat itu sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Output. Oke. Terus bagaimana kamu beli mobil dan salib? Oke. Terus contoh soalnya, saya adalah seorang karyawan yang baru bekerja di awal tahun 2026 yang mana pada bulan April akumulasi penghasilannya dari satu pemberi kerja sebesar 80 juta. Akumulasi ya, bukan penghasilan pada bulan April saja. Nah, kapan paling lama ia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Jawabannya itu, eh, jawabannya itu C. Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah penghasilan melebihi PTKP. Tuh. Oke, lanjut. Terus berikutnya PKP. Ini berkaitan sama pajak pertambahan nilai. PKP itu pengusaha yang melakukan Belajar nggak usah ganggu. penyerahan. Ayo keluar. Mama, eh, sorry, sorry. PKP itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, DKP atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya. Perubahannya. Oke. Terus, jadi PKP itu tidak sebenarnya opsional ya. Ketika peredaran bruto kalian sebagai jika kalian itu punya usaha terus omset ribet ya apa namanya penghasilan ya kan di akuntansi penghasilan ya penghasilan kalian selama eh, 1 tahun itu masih di bawah 4,8 miliar itu nggak usah daftar PKP nggak apa-apa ya. Kalau misalkan omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, 4,8 miliar itu baru wajib untuk PKP gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah omsetnya di atas 4,8 miliar dan nggak mau menjadi pengusaha kena pajak, maka DJP itu berhak mengukuhkan PKP secara jabatan ya. Apa itu? Nah, pengukuhan secara jabatan itu gimana sih maksudnya gini loh. Pengukuhan secara jabatan itu istilahnya kamu itu diberikan sesuatu status tanpa seizin kamu gitu. Tanpa seizin dan sepengetahuan kamu gitu loh. Memang kamu awalnya tidak merasa bersalah gitu, tidak tidak mengukuhkan diri sebagai PKP gitu. Tapi tiba-tiba DJP itu mengukuhkan kamu secara jabatan. Secara jabatan itu gampangannya. Itu tadi artinya kamu kamu diberikan sebuah status yang mana kamu sendiri itu belum 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 setuju ataupun tidak setuju atas hal tersebut. Terus kalau misalkan sudah dijadikan PKP, ya kewajiban perpajakannya itu selama 5 tahun ke belakang akan diulik-ulik. Ya. Misalkan omset omset teman-teman pas udah di atas 4,8 miliar pas 2021 ya. Terus teman-teman itu dikukuhkan secara jabatan oleh DJP itu pas tahun 2024 ya. Nah, DJP itu berhak eh, mengulik-ngulik eh, kejadian atau transaksi 5 tahun ke belakang ya diulik-ulik eh, diulik-ulik biasanya itu terkait pajak apa sih namanya PPN gitu gitulah PPN keluaran PPN masukan gitu kenapa kok nggak dipungut kenapa nggak dipotong dah ngomongin gitu oke terus contoh soalnya nah ini kalau nggak salah keluar di kuis KUP kelas C kalau nggak salah. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Satu, telah memiliki NPWP. Dua, memiliki omset di bawah 4,8 miliar. Tiga, melaporkan SPT tepat waktu.
4. Melaporkan tempat usaha dan kegiatan nyata. 5. Menyampaikan formulir permohonan PKP. Eh, dari pernyataan di atas, manakah yang menjadi hambatan bagi pengusaha untuk dikukuhkan menjadi PKP? Jawabannya itu ya C, dua saja. Kenapa kok dua saja? Karena kalau dikukuhkan menjadi PKP itu kan syaratnya memiliki omset di atas 4,8 miliar. Kecuali kamu memang secara sukarela, oh iya nggak apa-apa, aku di bawah 4,8 miliar tapi menjadi PKP, ya itu di luar kendali saya. Tapi secara teoritikal itu seperti ini. Oke, next. Nah, kalau sudah punya kan, penghapusan NPWP itu nggak mudah ya. Menerbitkannya mudah, menghapuskannya susah, seperti kenangan ya. Permohonan penghapusan NPWP itu diatur pada pasal 2 ayat 7 ya. Mungkin eh, sudah bergeser-geser pasalnya. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaannya itu keputusannya keluar 6 bulan untuk WPOP orang pribadi dan 12 bulan jika WP badan. Sejak permohonan apa diterima secara lengkap ya. Jadi kalau nggak lengkap, nggak dimulai-mulai pemeriksaannya ya. Kenapa sih? Mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok WP badannya itu lebih lama? Karena WP badan itu lebih kompleks daripada orang pribadi ya. Badan itu perlu melakukan rekonsiliasi fiskal ya, terus terus banyaklah komponennya yang perlu perlu diperiksa gitu loh. Badan juga kan biasanya pakai bukan biasanya emang wajib pakai pembukuan kan. Ya kan harus dicek dulu laporan keuangannya gimana, benar apa enggak, auditnya tanpa tanpa opini, ya auditnya gimana gitu. Tuh. Nah, penghapusan NPWP itu bisa diajukan. Syaratnya itu yang pertama, BP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif ya. Eh, misal subjeknya udah nggak ada, objeknya masih ada, itu bisa diajukan. Atau subjek ada, objek nggak ada, itu bisa. Terus BP badan dilikuidasi karena penghentian benar-benar stop stop pada saat itu juga, atau penggabungan usaha. Penggabungan usaha itu misalkan PTA sama PTB milikku, terus aku gabungkan jadi PTAB gitu loh. Terus WP bentuk usaha tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia, udah balik, udah nggak mau sama Indonesia, goodbye gitu. Terus hmm, dari DJP-nya itu bisa sudah menganggap perlu untuk, oh orang ini kayaknya nggak cocok untuk dikasih NPWP lagi. Tapi yang nomor 4 ini jarang ya. Terus berikutnya SPT. Nah, SPT itu surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek dan atau bukan objek pajak, terus harta dan kewajiban. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, harta dan kewajiban, terus ekuitasnya mana? Ekuitas itu hak residual, selisih antara hmm, harta dan kewajiban ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dilaporkan. Ya. Nah, SPT itu hasil disampaikan secara benar sesuai aturan yang ada, terus lengkap ya, nggak boleh ada yang kurang. Terus yang ketiga itu jelas, jelas sumbernya dari mana. Angka yang kamu masukkan itu sumbernya jelas dari mana, bukan hanya asal masukkan angka. Kalau asal kemasukan angka, anak TK juga bisa. Terus batas waktu penyampaian SPT. Kalau SPT masa umumnya itu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Ya. Kalau misalkan akhir masa pajaknya kan April ya. Berarti paling lama dilaporkan itu 20 Mei ya, 20 hari setelah akhir masa pajak. Ya. Terus kalau SPT tahunan PPh WPOP itu 3 bulan setelah akhir tahun pajak ya, yang biasa dikenal 31 Maret ya. Tapi secara definisi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Karena kita nggak tahu kalau misal di Indonesia mungkin pakai akhir tahun pajaknya Desember.
Kalau misalkan di luar negeri bisa aja pakai akhir tahun pajaknya Juni, kan nggak ada yang tahu. Terus kalau WP badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, April. Ya. Nah, ini batas waktu penyampaian SPP ya. Ini yang 20 hari ya. 20 hari ada 4 dua 15 21 23 25 22 bla 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 ya. Nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Ingat ya, penyampaian ya sama penyetoran itu beda. Terus berikutnya paling lama apa paling lama nih berikutnya setelah akhir masa pajak ya ada PPN. PPN sih, PPN kemudian dilakukan. Ya PPN PPN itulah pokoknya PPN PPN umum juga bisa ini PPN atau PPN dan PPN BM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut pemungut PPN selain bendahara pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk. Berarti bukan ini. Terus paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya itu PPh dua PPN atau PPN BM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Terus paling lama 14 hari terakhir masa pajak itu PPh dua yang dipungut oleh bendahara. Oke, bentar ya aku izin minum. Hmm. Terus contoh soal kapan batas waktu penyampaian SPT masa PPN dan PPN BM yang disampaikan oleh PKP ya. Jawabannya itu C. Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Ya, jawabannya mana ini loh? Yang bawah. Ya, 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 yang ini. Karena ini. Karena ini lihat selain. Oke. Nah, terus perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh itu bisa dilakukan paling lama 2 bulan. Ya. Syaratnya itu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ataupun bisa dengan cara lain. Ya. Kalau misalkan eh, dirasa buat PPh badannya ini nggak mampu selesai April, soalnya harus mesti rekonsiliasi PPN, rekonsiliasi PPh, terus harus nyocokkan rekonsiliasi bank, harus isi saldo P3 dan sebagainya lah itu itu bisa mengajukan paling lama 2 bulan ya. Terus contoh soalnya ya, berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU KUP pasal 9 ayat 2 PMK 243 garing PMK titik 03 tahun 2014 dengan perubahan terakhir PMK 9 garing PMK titik 03 garing 2018 wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan PPh untuk paling lama iya benar sih 2 bulan ya. Jawabannya ya 2 bulan. Terus ini sanksi administrasi berupa denda ya. Ya, apabila dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan itu tidak disampaikan, istilahnya tidak sesuai kesepakatan yang ada, maka dikenakan berupa denda. Kalau SPT masa PPN 500.000, SPT masa lainnya 100.000, SPT tahunan PPh WP Badan 1 juta, SPT tahunan PPh WP orang pribadi 100.000. Kalau bisa, emang PPN ini agak mahal dendanya, soalnya ini cukup kompleks ya. Karena kita istilahnya dititipin uang orang buat disetorkan ke negara, jadi gak boleh salah, ya. Gak boleh dikorupsi. Nah, terus sanksi denda yang sebelumnya itu tidak dilakukan apabila yang pertama WPOP telah meninggal dunia. Terus WPOP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya atau non efektif ya. NE itu jangan jangan diartikan net net income atau return earning ya. Terus WP orang pribadi yang bersatu sebagai warga negara asing yang tidak lagi
yang tidak lagi tinggal di Indonesia. Misalkan aku memutuskan untuk jadi warga warga negara Malaysia gitu dan tidak berniat lagi di Indonesia. Terus BOT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia udah go out kembali ke negaranya, udah nggak mau beroperasi lagi di Indonesia. Terus BP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tapi belum dibubarkan ya sesuai ketentuan yang berlaku. Sudah tidak ada kegiatan usaha, tapi belum adanya pembubaran, belum ada surat akta pembubaran. Ya. Terus bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, terus WP yang terkena bencana. Nah, bencananya itu diatur dengan peraturan Menkeu, ya. Terus wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Permenkeu. Nah, Astagfirullahaladzim. Berikutnya pembukuan dan pencatatan. Astagfirullahaladzim. Pembukuan itu gampangannya kalau teman-teman sedikitnya sudah mengetahui kalau pembukuan itu mencantumkan laporan keuangan di bagian laporan laba rugi dan neraca ya sehingga lebih kompleks gitu ya. Kalau pencatatan teman-teman cukup mencatat peredaran bruto. Peredaran bruto itu apa? Penghasilan teman-teman dari misalkan nih dalam bulan apa ini? April. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 teman-teman dapat penghasilan berapa itu dicatat ya. Dicatat diakumulasiin jadi kan tahu bulan April dapat berapa gitu. Itu termasuk pencatatan. Nah, kalau pencatatan itu lebih sederhana, hanya cuma mencatat hari ini aku dapat berapa, bulan ini aku dapat berapa. Nah, pembukaan dan pencatatan, siapa sajakah yang wajib menyelenggarakan, siapa sajakah yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan siapa saja yang bisa menyelenggarakan pencatatan. Jika WP Badan itu hukumnya fardhu ain wajib pembukuan ya. Kalau WPOP itu yang kalau misalkan WPOP-nya itu cuma sebatas cuma karyawan pekerja biasa nggak punya sampingan nggak punya apa itu pakai pencatatan ya. Terus kalau misalkan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas contohnya pengusaha freelancer gitu ya itu ada pertanyaan lanjutannya jika peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar per tahun itu wajib pembukuan. Kalau misalkan tidak itu bisa pencatatan. Dan pencatatan ini boleh mengajukan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN ya. Jadi pajak yang dikenakan itu tidak besar-besar amat. Nah, ketentuan pembukaan dan pencatatan itu ada di pasal 8 ayat 3 sampai 9. UU KUP terus eh, yang intinya itu harus mencerminkan itikat baik ya, diselenggarakan dengan jujur ya, nggak boleh dibohong-bohongi, terus diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin, menggunakan angka Arab, terus menggunakan satuan mata uang rupiah ya, terus disusun dalam bahasa Indonesia ya. Nah, contoh soalnya, Tuan Balkan memperoleh penghasilan bruto untuk bulan Desember sebesar 70 juta berdasarkan PP 23 2018. PPh yang harus disetor bulan tersebut adalah penghasilan bruto PP 23 2018. Ini pasti UMKM. Eh, ya, jawabannya itu yang iya ini perhitungannya. PP 23 2018 itu sudah diperbarui ke PP 55 tahun 2022 yang tadi muncul di UTS PPh ya. Itu jawabannya yang PP 55 ini ya. Soalnya yang paling terbaru ya. Nah, terus di PP 55 ini pasal 56 ayat 2-nya itu mengatur terkait pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu. Berapa besarannya? Tetap 0,5%. Dikali brutonya ini. Ya. Bruto itu benar-benar penghasilan yang belum diapa-apakan. Masih suci, bersih. Gitu ya. Tinggal dikalikan terus ketemu hasilnya. Oke. Nah, Telcel akrual, kas dan akrual ya. Ini tuh kaitannya sama akuntansi. Kalau nggak salah kemarin di kuis kelas C juga muncul ya disuruh bikin apa sih pembukuan tapi pakai istilah selepas sama akrual ya ya ini kalau di akuntansi ada di intermediate ya di chapter 3 accounting information system ya gampangnya gini daripada gini nge-translate ya aku yang translate diasumsikan bahwa quality
kontraktor itu menandatangani untuk membangun garasi sebesar $22.000 ya. Januari dia sudah mulai bekerja, sudah mulai dibangun garasinya ya. Biayanya itu sebesar $18.000 ya. Dia masih pakai pakai dia masih ngutang gitu ke vendornya ya. Terus pas akhir Januari itu dia serah terima apa yang sudah dibikin ke pembelinya gitu. Dia dapat uang lah 22.000 ini tadi ya. Dia dapatnya nggak di awal tapi pas pekerjaan itu berakhir. Nah, pas pekerjaannya sudah berakhir, dia juga bayar utangnya ke orang lain gitu. Nah, kalau akrual itu nyatetnya mengakui transaksi ketika waktu terjadinya transaksi ya. Kontraktor sign an agreement to construct a garage ya. Ini 22.000 ini di Januari ini diakui ya sebagai eh, pendapatan ya. Walaupun belum dikerjakan gitu. Ya, contohnya. Nah, gini, pas Januari ya ini mungkin template-nya ya. Kalau misalkan Kamis keluar ya, aku juga nggak tahu. Soalnya yang bikin soal dosen kelas C. Nah, revenue-nya itu 22.000 kan. Kan terjadinya Januari kan. Ya. Terus expense-nya itu 18.000 ya. Kan ini diakui beban ya. Nah, ketemu net income-nya itu 4.000 gitu ya. 22.000 dikurang 18.000. Ketemunya 4.000. Intinya gini, kalau accrual itu diakui pada saat periode pada saat transaksi terjadi mau itu pakai kas ataupun piutang utang pokoknya pas saat itu. Oke. Terus kalau misalkan travel cash itu mengakui transaksinya ketika uang diterima atau dibayar. Diterimanya ini itu Februari kan dia menerima atas pekerjaan yang diberikan kan 22.000 kan ya berarti masuk ke sini terus dia bayar ke vendornya itu 8 sebesar 18.000 di bulan Maret ya jadi ini kelihatan Februarinya net income-nya 22.000 eh, apa kalau Maretnya net loss-nya 18.000 terus. Nah, tapi total akhirnya juga sama. Bedanya itu cuma di sini. Kalau tadi revenue and expense, ini cash receipt and cash payment. Ya. Itu lagi. Contoh soal. Dalam penerapan Calculus murni, penghasilan dari penyerahan barang dan atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari pelanggan. Dan biaya-biaya ditetapkan saat pembayaran dibayarkannya barang. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan style cash yaitu kecuali ya, oh, ya, jawaban, ya. Jawabannya itu yang B, kecuali ini salah ya. B ini salah karena kalau penghasilan diakui saat ditagih ya itu salah. Itu masuknya ke kas estelsel akrual ya. Ya, karena eh, dia diakui saat nagih doang. Kamu nagih belum tentu kamu dapat uang kan. Gampangannya gitu. Oke. Teman-teman nggak perlu di screenshot atau gimana. Ini pasti aku share kok karena ini satu kesatuan. Ya. Berikutnya penelitian. Penelitian pajak dan pemeriksaan. Nah, penelitian itu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan, sekedar kelengkapan ya, dan lampiran-lampirannya. Ya. Tujuannya itu biasanya untuk pengembalian pendahuluan. Pasal 17C atau 17D di UU KUP ini terkait restitusi yang melalui jalur fast track atau percepatan. Ya. Terus ada penertiban administratif, terus ada bisa jadi buat membetulkan salah tulis atau salah hitung dalam penerbitan.
Nah, terus kalau pemeriksaan pajak itu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, menghimpun dan mengolah ya. Ini menghimpun itu di, dikumpulkan terus habis itu diolah ya. Diolah datanya mau dibikin segimana mungkin terus dan atau bukti ke data keterangan dan atau bukti ya. Terus dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan ya. Contohnya kalau nggak profesional itu apa? Misalkan lagi pemeriksaan ya, kalian bikin bikin video TikTok, nunjukin penghasilan, nunjukin penghasilan di sebuah perusahaan gitu, yang terkenal gitu. Itu udah nggak profesional gitu. Karena sebagai pemeriksa kalian udah nggak etis gitu. Karena data yang ada itu hanya untuk kalian dan DJP gitu, nggak perlu disebarluaskan gitu. Nggak perlu se-Indonesia itu tahu. Terus standar pemeriksaan itu ada umum, pelaksanaan sama pelaporan. Ini contohnya enggak. Kapan dia salah, salah, salah. Eh, ah, hmm, sabar ya. Hmm. Nah, kalau standar umum itu seperti ini ya. Umum mendapat pendidikan dan atau pelatihan teknis ya. Jadi kalau nggak apa keterampilannya nggak memenuhi buat pemeriksa pajak itu nggak bisa memenuhi standar umumnya. Terus memiliki integritas ya dan independensi dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa pajak ya, harus berintegritas. Terus standar pelaksanaan, melakukan persiapan ya, semua kalau nggak ada persiapan ya ada kasus ya. Terus melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan, terus mendasarkan hasil temuan pemeriksaan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ke ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan ya. Terus standar pelaksanaan. Terus melaksanakan pemeriksaan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau di tempat tinggal atau tempat kedudukan WP ya, ataupun tempat yang lain yang dianggap perlu gitu. Terus harus didokumentasikan pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Oke. Oh iya, terkait pemeriksaan itu kalau dulu mungkin teman-teman GPT, loh, sorry, 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 sorry. Makasih lu. Udah kelihatan nggak chat nih? Ya, ulang, 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 ulang. Ya, standar umum tadi itu ada terkait pendidikan, terus harus berintegritas, ya umum, pelaksanaannya itu sesuai tujuan, ya nggak boleh aneh-aneh, ada tujuan lain, misalkan terpikat sama sama akuntan lawannya yang diperiksa itu nggak boleh, itu nggak 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 ada tujuan pemeriksaan kayak gitu. Terus melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan, terus mendasarkan hasil temuan dasar pada bukti yang kuat, ya. Terus melaksanakan pemeriksaan bisa di tempat yang memang diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan. Terus perlu didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan ya. Terkait pemeriksaan ini, mungkin teman-teman mendengar pemeriksaan kantor sama pemeriksaan, apa namanya pokoknya, pemeriksaan kantor sama pemeriksaan di KPP-nya lah. Kalau di KPP itu kita eh, berdasarkan pengalaman orang tua tuh ya. Kalau datang ke KPP itu kita sudah diminta untuk membawa ini gitu ya. Dan mereka memeriksanya cuma berdasarkan apa yang kita bawa gitu. Mereka nggak minta data yang lain gitu. Tapi kalau misalkan DJP yang datang ke kita itu biasanya mintanya yang lain-lain gitu. Gitu. Terus lanjut ke standar pelaporan pemeriksaan ya. Pelaporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan LHP. LHP itu memuat pelaksanaan pemeriksaan, simpulan, usulan, serta memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Oke.
Oke, balik lagi ke PPT. Nah, tujuan pemeriksaan ya. Yang pertama itu untuk menguji kepatuhan ya. Menguji kepatuhan Anda patuh apa enggak atas kewajiban perpajakan yang Anda sendiri. Terus ada tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur perundang-undangan perpajakan ya. Menguji kepatuhan ini dibagi berkaitan sama jenis pemeriksaan. Ada pemeriksaan lengkap, terfokus, spesifik. Kalau kalau lengkap, eh, hmm, nah, kalau lengkap, kelihatan kan. Pemeriksaan lengkap itu mencakup seluruh pos. Ya. Kalau terfokus itu, aku highlight. Kok, kok ya enggak? Apa? Hmm, mencakup seluruh, seluruh, lalu, seluruh. Kalau terfokus itu terfokus pada satu atau beberapa pos. Ya. Didalami satu atau beberapa pos dalam SPT atau SPO dan atau SPOP ya. Kalau itu spesifik itu satu atau kalau spesifik itu satu atau beberapa tapi enggak berat-berat amat. Oke, balik lagi. Terus lanjut. Nah, wajib pajak saat diperiksa itu ini gampangannya itu kalau misalkan kamu didatangin itu kamu itu wajib untuk meminjamkan dokumen. Meminjamkan loh ya. Kamu itu cuma meminjamkan, enggak kok enggak bakal diambil kok. Nah, bisa menyerahkan buku, catatan atau dokumen dasar pembukuan paling lama 1 bulan sejak permintaan. Ya. Dasar pembukuan ini hubungannya sama akuntansi. Ya. Kamu harus ngasih bukti dokumen-dokumen misal diminta buat ngasih rincian payroll eh, karyawan bulan-bulan ini, terus bisa ngasih daftar apa ya, daftar eh, penjualan kamu gitu. Terus memberikan akses ruangan ke tempat penyimpanan dokumen, uang dan atau barang. Ya, cuma memberikan akses. Ya, cuma memberikan akses buat kamu itu meyakinkan pemeriksa bahwa ini loh, aku punya barangnya. Gitu loh. Ini loh, aku punya uangnya. Ini loh, aku punya dokumennya. Gitu loh. Jadi bukan sekedar angka saja atau tulisan saja. Gitu. Terus berikutnya data elektronik atau EDP itu biasanya kayak data-data di Accurate. Gitu gitulah. Yang kalau misalkan menggunakan catatan elektronik ya, terus keterangan tambahan biasanya diminta penjelasan lebih lanjut kayak, tuh ini emang benar, Mas ini gini emang benar. Oke, Allah. Nah, terus surat ketetapan pajak itu diterbitkan ya, ada 4 jenis: SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPM. Kalau SKPKB itu eh, pajak terutamanya eh, lebih besar daripada kredit pajaknya ya. Kalau misalkan SKP ini didasari dari eh, pemeriksaan kan ya. Nanti ada kok. Kalau misalkan terdapat kekurangan itu dikenakan sanksi bunga ya. Kalau SKPKBT itu
Kalau misalkan sudah ditemukan bahwa adanya kurang bayar, terus ternyata diperiksa itu ketemu data baru lagi yang menyatakan kurang bayar, itu kena sanksi. Ya. Kalau SKPLB itu kredit pajak lebih besar daripada pajak berutang. Ya. Harus mengembalikan kelebihan pajak setelah pemeriksaan. Ya. Ini restitusi. Ya. Terus SKPN surat enggak, enggak jadi. SKPN itu nihil ya. Jadi pajak berutangnya itu sama dengan kredit pajaknya. Oke. Terus mungkin ada yang tanya, kenapa kok nggak ada SKP LBT? Iya, benar nggak sih? Oke, SKP LBT. Ya, kenapa kok nggak ada SKP LBT? Ya, kenapa kok tidak ada surat ketetapan pajak lebih bayar tambahan? Kalau dari perspektifnya DJP itu dia kan nggak mungkin eh, bisa menemukan lebih bayar tambahan. Ya dia secara nggak langsung itu kalau nggak nih, kalau nggak eh, nihil ya pasti kurang bayar gitu. Kalau nggak pas ya berarti kurang gitu. Nggak mungkin dong. Dia juga kan pengen dapat pemasukan buat membiayai negara. Itu logikanya ya. Terus berikutnya STP ya. STP itu surat tagihan pajak ya. STP sama SKP kekuatannya itu sama ya. Tujuannya itu ke arah penagihan ya. Kapan kapan diterbitkan SPP itu ketika TPH tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terus kurang bayar akibat salah tulis atau salah hitung atau human error. Nah, terus wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda atau bunga. Terus PKP tidak membuat faktur pajak terlambat atau tidak mengisi selengkapnya. Ya. Buat faktur pajak ini lebih lanjutnya di pajak pertambahan nilai di mata kuliah pajak pertambahan nilai di semester 3. Ya, semoga teman-teman masih mendapatkan matkul itu. Kan beberapa ada yang mau TBK. Terus ada terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan ya. Gampangannya eh, kamu dapat sesuatu yang sebenarnya itu bukan hak kamu gitu. Kamu dapat uang, tapi ternyata itu bukan uang kamu gitu. Jadi kan harus diambil gitu. Kalau orang sadar diri ya harusnya kan dikembalikan gitu. Ya. Nggak tahu kalau nggak sadar diri. Nah, terus kalau STP ini tadi diterbitkannya itu dari penelitian ya. Kalau SKP tadi itu diterbitkannya melalui proses ya. Kalau SKP itu dari pemeriksaan. Ya. Contoh, berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU KUP, surat tagihan pajak dapat diterbitkan oleh DJP apabila WP dalam kondisi berikut, kecuali jawabannya itu yang pengajuan restitusi. Ya, kenapa kok nggak A? Karena kalau kita mengajukan restitusi, ya bukan pajak yang menagih kita, kita yang menagih pajak. Ya. Kan surat tagihan pajak itu dari pajak ke kita. Ya. Jangan restitusi itu konsepnya kita meminta uang ke pajak. Gitu. Gitu. Hmm, Logiknya begitu. Nah, ini sanksi administrasi bunga. Ya. Rumusnya itu, aku nggak punya contoh soalnya ya. Mohon maaf kalau ini aku nggak dapat contoh soalnya. Eh, rumusnya itu sanksi sama dengan pajak kurang bayar dikali suku bunga acuan ya. Suku bunga acuan ini seingatku dari eh, apa sih, hmm, Kemenq kalau nggak salah, terus ditambah uplift factor ya, uplift factor terus dibagi 12 ya, dikali jumlah bulannya maksimal 24 bulan atau 2 tahun ya. Kalau misalkan di kemarin itu ada yang 5 ditambah 5%, pajak kurang bayar ditambah 5, pajak kurang bayar dikali 5/12 dikali jumlah bulannya itu mungkin dari uplift factornya, uplift factor ya. Oke. Nah, uplift factornya itu bisa dari kalau misalkan 0% itu keterlambatan normal atau menunda pembayaran. Kalau 5% kurang bayar karena pembetulan SPT sendiri, kalau ditambah 15% itu karena SKPKB kurang dipotong atau kurang dipungut ya.
Kalau 20% SKPKB tidak lapor SPT. Nah, kenaikan 100% itu berlaku untuk SKPKBT ya atau SKPKB pasca pengembalian pendahuluan ya. Ini istilahnya eh, udah udah diperiksa malah ada data baru lagi yang bikin pajaknya bertambah. Nah, itu ada sanksinya ya. Nah, berikutnya masuk ke restitusi pajak ya. Sebelumnya terkait status SPT, kalau SPT kurang bayar itu pajak terutang itu lebih besar daripada pajak. Kalau nihil itu sama dengan kalau lebih bayar, aku gampangnya itu pajak terutang kurang dari kredit pajak ya. Aku taruh pajak terutang tetap di kiri, kredit pajak di kanan. Tinggal eh, apa sih ini tandanya? Tinggal gini atau sebaliknya. Nah, restitusi pajak itu punya dua cara ya. Yang pertama pakai cara biasa, ya normal, pakai pemeriksaan. Itu diatur pada pasal 17D, 17D UU KUP yang sudah diharmonisasi oleh UU HPP ya. 17D. Nah, itu durasi maksimalnya itu kan prosesnya panjang. Itu 12 bulan. Terus hasilnya itu dapat SKPL ya. Terus ada percepatan 17 D sebulan untuk PPN, 15 hari kerja untuk PPH, 1 bulan untuk PPN. Hasilnya atau outputnya itu SKPPKB, SKPPKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Nah, terus bedanya, kok ada jawabannya sih? Apa? Wajib pajak, contoh soal, wajib pajak dapat mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN apabila A. PPN keluaran itu kurang dari PPN masukan. Ya. Contoh, kita kita udah PKP nih. Kita misalkan pembelian 100 juta, terus kita kena PPN 11 juta. Nah, ini dinamakan PPN masukan ya. Ini uang keluar kan? Ya kan? Kan kita baik pembelian kan pakai mengeluarkan uang. Walaupun pakai akun payable atau cash, nggak tahu ya. Nah, terus pas penjualan itu 80 juta. Terus PPN yang kita dapat itu dinamakan PPN keluaran ya. Nah, itu masuk ke uang istilahnya terkategori sebagai uang masuk ya. Nah, selisih ini PPN keluaran dikurangi PPN masukan ya itu menghasilkan bentar. PPN masuk kebalik di PPN masukan dikurangi keluaran. Ya, nanti aku balik. eh, Jika selisih PPN masukan dikurangi PPN keluaran, iya benar, PPN keluaran masukan, ya PPN keluaran, enggak, masukan itu, oh iya 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 ya, kembali kembali. Nah, kalau misalkan selisih PPN masukan dikurangi PPN keluaran itu kalau misalkan hasilnya positif itu menandakan lebih bayar, ya. Kalau negatif itu kurang bayar, ya. Nanti aku edit lagi lah, itu gampangnya. Jadi jawabannya yang A, ya. Jadi istilahnya yang kita dapatkan dari hmm, yang kita keluarkan itu lebih banyak ya. Kalau mau mengajukan restitusi itu PPN yang kita keluarkan, istilahnya pajak yang kita keluarkan itu lebih banyak. Sedangkan orang ngasih ke kita itu cuma nggak sampai seperti nominal yang kita keluarkan gitu. Aku ngeluarkan uang 100 juta, orang cuma nitipin PPN ke aku 80 juta ya. Jadi aku bisa minta pengembalian uangku 20 juta ya. Kan aku ke sana 100, kamu ke aku cuma 80, gak imbang dong. Gitu ya. Nah, restitusi pajak kalau misalkan 17C itu WP kriteria tertentu ya.
Itu kriterianya itu, bentar. Kriterianya itu yang pertama tepat waktu lapor SPT, terus tidak, yang kedua itu tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, ya, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang C, laporan keuangan itu diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Terus D, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Semuanya harus ter, terlaksana. Ya. Terus kalau 17D persyaratan tertentu itu, nah, untuk WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, terus WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran usaha dan jumlah lebih bayar dengan jumlah tertentu, terus WP badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah bayar lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, terus pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan masa SPT masa PPN dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Hmm, kalau buat kalau buat orang pribadi yang hmm, kalau buat orang pribadi itu batasnya 100 juta. Kalau misalkan badan itu 1 miliar, kalau TKP itu 5 miliar. Oke. Oh iya benar sih. Iya benar sih. Ya benar. PKP itu berkaitan sama PPN, WP Badan itu maksimal 1 miliar. Terus kalau WPOP dengan usaha atau pekerjaan bebas itu maksimalnya 100 juta. WPOP yang tidak memiliki usaha itu tidak ada batasan nominal tertentu. Nah, terus ini terkait rumus kalkulasi imbalan bunga. Ya, kalau misal ini imbalan bunga ini diberikan apabila DJP itu tidak menunda-nunda kepastian kepastian atas restitusi pajak teman-teman. Jadi sebagai kompensasinya dikasih imbalan bunga. Gitu. Rumusnya ini. Terus, nah, contoh soal PT Madijaya perusahaan ekspor tekstil melaporkan lebih bayar PPN sebesar 200 juta dalam SPT masa PPN bulan Februari 2026. PT Madijaya berstatus wajib pajak patuh dan telah 3 tahun berturut-turut menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu, serta dokumen yang diberikan sudah lengkap dan valid. Namun, karena sistem mengalami gangguan, permohonan restitusi baru dikirimkan ke DJP 6 bulan setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan ketentuan terbaru, apa risiko yang mungkin dihadapi oleh PT Madijaya jika ingin tetap mengajukan restitusi dengan skema percepatan? Bentar. Jawabannya itu yang A, tetap bisa diajukan namun melalui pemeriksaan biasa. Ya. Soalnya itu sudah lewat 3 bulan kalau nggak salah. Ya. Gitu. Walaupun istilahnya dia sudah eh, terkategori patuh dan 3 tahun berturut-turut menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu. Tapi kalau sekali salah, sudah selesai. Gitu, dari aku sudah selesai materinya. Oke, dari aku sudah selesai materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau gimana, atau ada yang mau didiskusikan. Ya, tenang aja, PPT-nya kirim, tapi jangan lupa absen ya. Hmm,
Kang MC. Tuh, MC-nya kemana ya? Kucak sedang di mana? Mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan. Oh iya, sama buat KUP sepertinya itu kayaknya kertas ya, seperti biasa. Pilihan ganda 20, terus esainya eh, apa berapa ya? Kayaknya 5, terus ada yang hitungan. Tuh. Kayaknya lo ya, jangan dijadikan acuan utama tapi. Tuh. Oke, semangat ya buat KUP, apalagi setelah UTS dapat dosen LB semua ya, dengan karakteristiknya masing-masing. Adakah yang ingin ditanyakan? Serius? Atau ada yang nggak berani nanya? Atau mau lewat chat aja boleh? Paralel, bro. Iya, paralel. Paralel. Yang bikin kelas C tuh. Oke, aku tunggu sampai 2025 lah. Ini ada yang masih menyusun pertanyaan atau bagaimana? Apa-apa. WNA nggak wajib punya NPWP kan, kan. Oh iya, iya. WNA, bentar ya. Bentar, bentar. Bentar. Enggak kok teman-teman, aku nggak GPT kok. Aku nyari PPT-nya. Oh, WNA wajib punya SPP. Tergantung ini loh. Bentar, bentar. Tergantung dia itu SPDN apa masih SPLN. Kalau misalkan SPDN ya wajib punya NPWP. Soalnya kalau misalkan WNA nggak punya NPWP terus mapang PPh-nya gimana? Gitu. Ya ada yang ini tanyakan. Siapa sih? Oh. Sebentar ya penanya. Aku mencari link absensi.
kayaknya itu nggak wajib kalau SPA. Soalnya kan penghasilannya itu di luar negeri dan kayak hidupnya lebih banyak di luar negeri daripada di tanah air tercinta. Terus saya bayar pajak ke Indonesia nanti gimana? Masih pakai, aduh, apa sih namanya ya Allah? Ada kok, lupa aku namanya. Bentar ya. Hmm, udah bisa. Hmm, pakai nomor identitas perpajakan. Oke, itu belum diaktifkan pakai NPWP, tapi kayak buat itulah, ini buat administrasinya doang. Hmm, sebentar, kok buat kesimpulan ya, kan? Nih, ketentuan umum. Manusia. Oke. Ah, jangan lupa absen ya. Udah aku kirim. Please absen ya. Jangan lupa kasih bintang 5-nya ya. Biar aku kepilih lagi. Biar biar aku nggak dimutasi lagi. Oke. Moderat, Darren, kayaknya udah deh. Cukup deh. Sebelum ditutup, dokumentasi dulu dong. Dan kalau sertifikat itu. Nah, PTKP, PTKP sama. Ya, suami 54, istri 54. Ya cerai ya, bukan, udah nggak nikah. Kayaknya hilang. TK ya, TK semua. TK. Bukan taman kanak-kanak ya, tidak kawin. Ya Darren boleh ditutup. Sebelumnya aku tahu dulu dong. eh On cam semua dong, please. Ya, please. Mohon untuk on cam semua buat dokumentasi ya, please. Aku mohon. Ya, please jangan ribet ya, please. Buat PDD, aku hitung aja ya. PDD 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada kata-kata penutup, udah aku kembalikan saja ke moderator nanti. Ya, Oke, baik. Terima kasih Sadam atas penyampaian materinya yang cukup jelas ya. Aku mau ngingetin sekali lagi teman-teman jangan lupa absen ya. Udah dikirim link sama Sadam dan jangan lupa di rate bintang 5 biar Sadam makin semangat juga jadi Astor. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Makasih semuanya yang udah meluangkan waktunya dalam kegiatan Astor kali ini. Oke, jangan lupa absen ya teman-teman. Terima kasih.